Pemerintah Kota Bandung resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Kota Bandung. Meskipun demikian, tidak semua wilayah di Kota Bandung akan melakukan PPKM skala mikro. Hanya wilayah yang masuk zona merah saja yang akan melakukan PPKM skala mikro yang kewenangannya berada di tingkat kecamatan. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan peraturan Wali Kota Bandung terkait pelaksanaan PPKM skala mikro di Kota Bandung. Dalam Perwal nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PPKM berskala mikro menyebutkan beberapa kriteria PPKM mikro untuk tingkat kecamatan, kelurahan, kampung, RW, hingga RT di Kota Bandung. Dalam aturan tersebut menyebutkan kriteria penetapan zona risiko di tingkat PPKM yang dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona hijau jika tidak ada kasus COVID, zona kuning jika terdapat 1-5 rumah terkonfirmasi COVID, zona oranye jika terdapat 6-10 terkonfirmasi COVID, dan zona merah jika lebih dari 10 rumah terkonfirmasi COVID. Seluruh kelurahan, RW, dan RT wajib memiliki posko penanganan COVID-19 untuk memantau kondisi di wilayahnya dan melaporkan setiap hari ke kecamatan. Peraturan tersebut berlaku sejak 10 Februari lalu. Sejumlah kelurahan pun melakukan persiapan untuk pelaksanaan PPKM skala mikro di Kota Bandung. Salah satunya Kelurahan Arjuna. Warga di Kelurahan Arjuna memanfaatkan Kampung Tohaga Lodaya yang telah dibentuk sejak Juni 2020 lalu. Untuk pelaksanaan PPKM skala mikro, Kampung Tohaga Lodaya di Kelurahan Arjuna ini menyiapkan posko pemeriksaan bagi tamu yang datang ke kelurahan. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga rutin dilakukan di pemukiman warga. Sementara jika terdapat warga yang terkonfirmasi positif, Kampung Tohaga Lodaya tersebut juga telah menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi warga. Penutupan jalan juga dilakukan mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi untuk membatasi mobilitas warga. Tamu itu wajib lapor apakah dia kepentingannya untuk apa dan siapa yang akan dikunjungi. Juga posko kesehatannya yaitu mereka itu diperiksa tentang suhu tubuhnya. Kalau misalkan lebih daripada 37 derajat berarti kita harus konfirmasi atau melaporkan dulu ke UPT Puskesmas yang membina daripada wilayah Kelurahan Arjuna. Nah, juga kita itu sudah menyiapkan juga posko daripada lumbung. Lumbung itu adalah tempat sembako di mana itu adalah bantuan daripada warga masyarakat, partisipasi warga masyarakat untuk warga yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah RW 05, khususnya umumnya di Kelurahan Arjuna. Sementara di Kelurahan Sukaraja, pihak kelurahan mengaku siap untuk menerapkan PPKM skala mikro di lokasi tersebut. Sebagai langkah awal, pihak kelurahan telah menyiapkan skenario pembatasan sosial berskala RT atau PSBRT yang pada bulan 10 lalu telah disiapkan untuk penanganan COVID-19. Itu akan kami buatkan sesuai dengan konsep PSBRT, yaitu ada penutupan jalan, kemudian akses satu pintu dengan konsep ada piket dan dijadwalkan dengan buku penjagaan serta jadwal-jadwal penyemprotan, himbauan, woro-woro edukasi itu tetap akan dilaksanakan. Seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada yang dilaksanakan itu karena... Iya, kalau untuk sejauh ini karena kita lihat persebaran COVID per RT masih kuning, kita tidak melaksanakan akses tutup pintu satu masuk, itu belum. Mudah-mudahan tidak terjadi, hanya saja konsep ini tetap kita persiapkan gitu. Manakala itu terjadi untuk logistik dan sebagainya, kita masih insya Allah bisa siap. Selain Perwal nomor 5 tahun 2021, Pemkot Bandung juga mengeluarkan Perwal nomor 4 tahun 2021 tentang pembatasan sosial berskala besar secara proporsional untuk mengganti PPKM yang telah berakhir pada 8 Februari. Aturan baru yang membedakan ialah adanya pelonggaran pada sejumlah aspek, seperti kebijakan work from office yang sebelumnya maksimal 25% dari total kapasitas menjadi 50%. Kebijakan lainnya ialah pelonggaran jam operasional kafe, restoran, dan pusat perbelanjaan dari sebelumnya hingga pukul 8 malam menjadi pukul 9 malam. Menurut Pemkot Bandung, adanya pelonggaran ini sudah dilakukan berdasarkan kajian dari pemerintah. Angka yang positif aktif pun semakin terus menurun. Nah, di satu sisi kita pun melihat tekanan ekonomi harus kita akomodasi, ya. Makanya kemarin Pak Wali Kota setelah mendengar berbagai masukan dari seluruh unsur Forkopimda, kita berkesimpulan ini berikan kelonggaran seperti itu. Contoh misalnya toh dari pusat pun kebijakannya sama. Ya kita tunjukkan kan harus inline walaupun pusat menyatakan ini disesuaikan kondisi daerah masing-masing. Nah kita mencoba ya kita sesuai ya kita ambil pilihan itu.
Sementara itu hingga Kamis 11 Februari 2021, jumlah kasus aktif COVID-19 di Kota Bandung mencapai 982 orang. Kecamatan Coblong menempati peringkat pertama kasus aktif COVID-19, yakni mencapai angka 77 orang. Diikuti Kecamatan Lengkong 63 orang dan Rancasari 57 orang. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung.